Kembali lagi bersama Minres di channel Donghua Animasi. Seperti biasa, Mimin akan memberikan prediksi alur cerita dari Battle Through the Heaven Season 5. Dan kini, kita telah memasuki episode yang ke-162. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Di episode sebelumnya, Baosan mengumumkan tentang keberadaan pohon kuno Bodhisattva. Pohon ini masuk 3 besar harta karun alam benua Doji. Ia juga dikenal sebagai pohon pengetahuan reinkarnasi. Konon, hanya ada satu pohon kuno Bodhisattva di dunia. Ia punya kesadaran sendiri. Muncul sekali tiap 1000 tahun, lalu menghilang lagi ke dalam tanah. Setiap kemunculannya selalu memicu perebutan berdarah. Bahkan, para doseng pun pernah tewas karenanya. Rahasia terbesar pohon ini adalah hati Bodhisattva. Siapapun yang mendapatkannya bisa dengan mudah menembus ke tingkat doseng, puncak dunia saat ini. Sejarah mencatat seorang dozun bisa pernah melonjak ke doseng hanya dalam 5 tahun setelah menelan hati Bodhisattva. Bahkan, benih Bodhisattva yang lebih lemah dari hatinya tetap jadi rebutan, sebab ia memberi peluang besar bagi seorang puncak dozun untuk menembus ke Banseng, tahap yang biasanya mustahil mereka capai. Tak heran semua ahli gila mendengar kabar ini. Shoyan dan Yalao pun demikian. Shoyan ingat, ia punya benih Bodhisattva di dalam cincin penyimpanannya, tapi belum merasakan adanya pohon itu. Baoshan lalu mengungkap lokasi munculnya pohon, yaitu di wilayah tengah gurun kuno di timur laut Central Plains. Aula kembali gaduh. Tempat itu dikenal sebagai daerah terlarang penuh racun dan binatang buas kuno yang kekuatannya setara klan naga. Banyak ahli mati di sana dan nyaris tak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Yalao menyadari alasan Baoshan berani menyebarkan kabar ini, bahwa sektenya tak cukup kuat untuk masuk sendirian. Mereka butuh kekacauan agar bisa ikut meraih untung. Baoshan pun menutup acara dengan berkata bahwa dalam sebulan fenomena pohon itu akan terlihat oleh semua orang. Setelah itu, pameran perdagangan pun selesai. Di sisi Yalao, ia berkata pada Shoyan bahwa jika kita bisa mendapat hati Bodhisattva, pavilion bintang jatuh akan melahirkan seorang doseng. Itu akan membuat kita lebih percaya diri melawan Hell of Soul. Tapi pertama, kita harus mendapatkan peta kuno itu. Mereka pun meninggalkan aula dan bergerak ke sebuah gunung untuk menunggu musuh. Yalao menjelaskan latar belakang mereka, bahwa sekte Cloud Rain, sekte jahat yang menggunakan murid perempuannya sendiri sebagai kuali daging untuk menyerap doji melalui metode terlarang. Ketiga pemimpin sekte itu, Tian Hezi, Di Jezi, dan Ren Hezi, dikenal sebagai 3 iblis tua. Kekuatan mereka bahkan bisa menandingi Banseng. Saat Shoyan terkejut mendengar informasi itu, Yalao tiba-tiba menoleh ke langit. Dengan suara berat ia berkata, "Mereka sudah datang." Tak lama, suara angin dan petir samar terdengar. 3 cahaya hitam melesat dengan kecepatan mengerikan, menembus ribuan kaki hanya dalam sekejap. Begitu hampir memasuki gunung, mereka berhenti mendadak. 3 tatapan gelap dan kejam menatap lurus ke arah Yalao. Salah satu dari mereka dengan nada marah berseru, "Yao Chan, jadi benar-benar kau." Shoyan menatap. Pemimpin mereka adalah pria kurus berwajah gelap, Tian Hezi, orang yang sebelumnya ikut menawar di pameran perdagangan. Di sampingnya ada Di Hezi, yang berpenampilan brutal, serta Ren Hezi, yang terlihat sedikit lebih muda, namun auranya sangat mengerikan. Ketiganya dikenal sebagai 3 hantu iblis, musuh lama Yalao. Di sisi Yalao, ia hanya tertawa ringan dan berkata, "3 hantu iblis, sudah lama kita tak bertemu." Atas ucapan Yalao itu, Tian Hezi mendengus sinis. "Yao Chen, jangan kira kami takut hanya karena kau sudah melangkah ke Banseng. Dulu, kami bisa memaksamu lari dengan luka berat, sekarang pun bisa." Yalao menyeringai, lalu tubuhnya melesat ke depan seperti hantu. Doji menggelegar dari tubuhnya, membuat langit gelap gulita dan angin berputar kencang. Tangan api raksasa terbentuk, lalu menghantam ke arah mereka. Atas serangan itu, Tian Hezi dan saudaranya menggeram marah. Doji dari tubuh mereka melonjak, berubah menjadi pilar cahaya raksasa untuk melawan serangan itu. Ledakan terdengar. Benturan dahsyat terjadi, menciptakan gelombang energi yang meratakan gunung di sekeliling.
Namun, tiga iblis tua itu masih terdesak. Tian Hezi segera melirik ke arah kelompok Shoyan di atas gunung, lalu berteriak, "Kakak ketiga, tangkap mereka hidup-hidup. Kita gunakan sebagai sandera." Ren Hezi menyeringai jahat, "Serahkan saja padaku." Ia melesat secepat kilat ke arah Xiaoyan. Matanya langsung menyapu Cailin dan Xiao Xian. Dengan tatapan cabul, ia berkata, "Dua wanita secantik ini, keberuntungan besar bagiku." Namun, Cailin dan Xiao Xian sama sekali tidak gentar. Aura mereka melonjak tajam. Cailin melompat. Tubuhnya berubah menjadi piton pemakan langit 7 warna, sepanjang ribuan kaki. Awan gelap berputar, petir berwarna-warni menyambar ke langit. Sementara itu, Xiao Xian mengaktifkan tubuh racun menyedihkan. Rambutnya memutih dan racun mematikan keluar deras, membuat udara bergetar. Ren Hezi sempat terkejut melihat itu, lalu tertawa dan berkata, "Luar biasa, satu piton legendaris dan satu lagi tubuh racun mematikan. Tapi sayang, tetap saja kalian tak bisa melawanku." Ia hendak menyerang, namun aura menakutkan tiba-tiba melintas dari arah Xiaoyan. Pemuda berpakaian hitam itu berdiri tegak, tatapannya dingin. Tato klan menyala di dahinya, dan aura dojinya melonjak drastis. 5 kelompok api melayang di sekitarnya. 4 di antaranya adalah api surgawi sejati. Wajah Ren Hezi langsung berubah pucat. "Apa? 4 api surgawi? Itu mustahil." Xiaoyan tidak bicara banyak. Senyum dingin muncul di wajahnya. Api itu menyatu, membentuk teratai api raksasa berwarna 5 lapis. Angry Buddha Lotus Flame 5 warna. Jurus pamungkas yang belum pernah ia lepaskan sebelumnya. Riak energi dari teratai itu membuat seluruh langit berguncang. Dan bahkan, Ren Hezi yang sombong pun akhirnya merasakan ketakutan yang nyata. Melihat kekuatan Xiaoyan yang jauh melampaui levelnya, Ren Hezi terkejut. Namun keterkejutan itu berubah jadi niat membunuh. Ia menghantam ruang hingga retakan hitam raksasa muncul, berubah jadi ular ganas yang menerjang Xiaoyan. Sebelum mencapai target, kilatan petir 7 warna milik Cailin menghantam, memutus serangan itu. Karena serangannya digagalkan oleh Cailin, Ren Hezi meraung marah dan berkata, "Berani sekali kau ikut campur, perempuan." Tubuhnya pun meledak dengan energi jahat, berubah menjadi bayangan raksasa. Ia menghantam Cailin, membuat tubuh naga piton itu terlempar dan menabrak pegunungan. Batu-batu runtuh, tanah terguncang hebat. Ren Hezi tertawa cabul melihat Cailin yang terluka, tatapannya penuh nafsu. Namun, Xiao Xian langsung bergerak. Tubuhnya memancarkan racun mengerikan yang bahkan membuat udara bergetar. Serangan racunnya menekan Ren Hezi, memaksanya mundur beberapa langkah. Kedua wanita itu bahu-membahu untuk melawan, tapi jelas bukan tandingannya. Serangan Ren Hezi semakin brutal, membuat mereka kewalahan. Saat ia hampir menjangkau Xiao Xian, tiba-tiba aura mengerikan melonjak dari arah Xiaoyan. Pemuda itu sudah menyatukan 5 api surgawi di telapak tangannya. Api berkumpul, memadat hingga terbentuk Angry Buddha Lotus Flame 5 warna. Cahaya terangnya membuat langit seakan terbakar. Bahkan 3 iblis tua yang lain pun ikut merasakan ketegangan. Xiaoyan pun menghempaskan lotus api itu sembari berteriak, "Pergi ke neraka!" Ren Hezi panik. Dengan putus asa, ia mengeluarkan senjata pelindung berupa lonceng hitam raksasa, menutupi tubuhnya. Namun lotus api itu menabraknya tepat di tengah, meledak dengan daya hancur luar biasa. Ledakan itu menyapu segala arah. Gunung-gunung dalam radius ribuan meter langsung luluh lantah. Tanah hancur, udara bergetar hebat. Di dalam lonceng, Ren Hezi meraung kesakitan. Pertahanannya runtuh berlapis-lapis. Tubuhnya tersapu gelombang api tanpa ampun. Di kejauhan, bahkan Tian Hezi dan Di Hezi terdiam. Wajah mereka pucat. Mereka sadar kekuatan Xiaoyan saat ini benar-benar menakutkan. Setelah ledakan itu, Cailin segera berubah kembali ke wujud manusia, mengibaskan lengan bajunya untuk menyingkirkan kabut debu. Dari balik kepulan asap, sosok Xiaoyan perlahan muncul. Wajahnya pucat, tubuhnya goyah. Namun ia masih berdiri. Xiaoyan menarik nafas berat. Ia menyeka keringat dingin. Ini pertama kalinya ia melepaskan Angry Buddha Lotus Flame dengan 5 api surgawi. Kekuatan serangan itu luar biasa.
tapi juga hampir menguras tenaganya. Saat ia menoleh, tempat Ranhezi berdiri tadi sudah kosong. Tak ada aura, tak ada jejak. Seakan orang itu benar-benar lenyap dari dunia ini. Membunuh seorang elit puncak Dozun hanya dengan satu serangan, itulah kekuatan gabungan api surgawi. Bahkan seorang Banseng pun mungkin tak sanggup menahan rantai api itu. Cailin dan Xiaoyuxian segera mendekat. Mereka cemas melihat Xiaoyan yang lelah. Namun, di sisi Xiaoyan, sembari menelan pil obat untuk memulihkan tenaga, ia berkata, "Aku baik-baik saja." Di kejauhan, Tian Hezi dan Di Hezi masih terkejut. Mereka gemetar melihat kehancuran yang ditinggalkan satu serangan itu. Wajah mereka pucat dan berkata, "Saudara ketiga, apakah dia hilang?" Ketakutan akhirnya menguasai mereka. Tian Hezi berbalik melarikan diri dan berkata, "Cepat, kita pergi." Namun sebelum sempat jauh, suara tawa berat menggema. Yao Lao muncul membentuk tangan api raksasa yang menutup jalan mereka. Pertarungan singkat pun terjadi, dan keduanya dihantam jatuh ke tanah dengan luka parah. Di Hezi putus asa, mencoba meledakkan dirinya, tapi Yao Lao menembus pertahanannya dan langsung meremukkan jantungnya. Sang iblis tua itu pun tewas di tempat. Yao Lao mengambil cincin penyimpanan, melemparkannya ke arah Xiaoyan, lalu segera mengejar Tian Hezi. Tak lama kemudian, ia kembali, tersenyum puas sambil menunjukkan fragmen peta kuno terakhir. Xiaoyan menerima pecahan itu dengan tangan bergetar. Setelah bertahun-tahun mencarinya, akhirnya semua peta berhasil terkumpul. Dengan sorot mata yang penuh semangat, Xiaoyan pun berkata, "Memurnikan api teratai setan, akhirnya akan menjadi milikku." Melihat Xiaoyan yang kegirangan setelah berhasil mengumpulkan fragmen peta terakhir, Yao Lao tersenyum. Ia tahu betul betapa keras perjuangan muridnya untuk sampai ke titik ini. Namun, Yao Lao segera memperingatkan bahwa kita sudah membuat keributan besar. Jika orang lain tahu kita memegang peta kuno lengkap, masalah akan datang. Api teratai setan bukan rahasia kecil. Bahkan, pavilion bintang jatuh pun bisa hancur karenanya. Xiaoyan mengangguk, menekan rasa tak sabar di dadanya. Mereka segera pergi meninggalkan tempat pertempuran. Kelompok Xiaoyan berhenti di puncak gunung. Yao Lao menutup ruang sekitar agar aman, lalu berkata, "Sekarang, satukan peta itu." Dengan hati berdebar, Xiaoyan mengeluarkan semua fragmen. Perlahan ia menyatukannya hingga terbentuk peta kuno utuh. Tapi wajahnya segera berubah. Peta itu hanya tampak seperti garis acak. Tak ada rute, tak ada tanda apapun. Xiaoyan kecewa berat. Semua usahanya selama ini seakan sia-sia. Ia bahkan mencoba meneteskan darah ke peta, tapi tetap tak ada reaksi. Keheningan menekan suasana. Hingga akhirnya dengan getir, Xiaoyan berkata, "Kalau tak berguna, untuk apa menyimpannya?" Ia pun membakar peta itu dengan api surgawi. Namun keajaiban terjadi. Peta itu sama sekali tak tersentuh api. Malah semakin panas apinya, garis-garis di peta semakin bercahaya. Hingga tiba-tiba peta bergetar dan memancarkan huruf-huruf kuno ke udara. Yao Lao membaca perlahan. 2 bulan muncul bersamaan. 9 bintang sejajar. Gelombang dunia lahir. Api iblis turun ke bumi. Mendengar itu, Xiaoyan terdiam. Ia tak mengerti maksudnya. Yao Lao pun menjelaskan bahwa itu ramalan langka yang hanya terjadi sekali setiap 1000 tahun. Ketika fenomena itu muncul, api teratai setan akan bangkit kembali di dunia. Xiaoyan terkejut mendengar itu dan bertanya, "Artinya kita hanya bisa menunggunya?" Yao Lao mengangguk dan berkata, "Benar, dan berdasarkan hitungan, sudah 997 tahun sejak terakhir kali. Artinya, hanya tersisa 3 tahun. Dalam waktu 3 tahun itu, kau harus mencapai level Doseng. Kalau tidak, kau hanya akan menjadi penonton ketika api iblis itu muncul." Xiaoyan menggertakkan giginya, kecewa tapi juga bersemangat. 3 tahun, waktu yang singkat, tapi juga kesempatan terakhir. Namun, sebelum ia bisa menenangkan diri, keajaiban lain terjadi. Gambar teratai iblis di peta mendadak hidup. Bunga itu menyala, berubah menjadi cahaya.
lalu menembus masuk ke alis Yoyan. Wajah Yolao langsung berubah drastis. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, kemudian untuk spoiler kali ini Mimin cukup